Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Siang ini ada tamu istimewa yang datang, yang sowan ke Batik Peri Kecil, Pak De. Ya. Beliau adalah Ibu Puspa Ruryana dari Balai Bahasa Jawa Timur. Tapi kita tidak akan membicarakan, belum membahas Balai Bahasa. Lebih ke ini Pak De. Majalah. Majalah yang diasuh oleh Ibu Puspa. Ibu Puspa, langsung saja ini untuk menyingkat waktu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan ada Pak De Doeng. Seperti biasa, saya selalu ditemani Pak De Doeng. Kita akan bertanya seputaran majalah apa namanya, Bu? Majalah Joko Tule. Oh, ini Madura banget, Pak De. Madura banget. Pastinya memang majalah Madura, Bu ya. Ya. Berbahasa Madura. Bisa tolong dijelaskan apa namanya sedikit tentang majalah Joko Tule ini? Ya. Jadi gini Pak, kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini memang salah satu tugas kami itu adalah untuk melakukan pengembangan dan perlindungan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Jadi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu ada 4 majalah berbahasa daerah. Yang pertama itu Joko Tole, itu berbahasa Madura. Kemudian ada Titis Boso, itu berbahasa Jawa. Kemudian ada Aji Saka, itu beraksara Jawa. Ada satu lagi majalah Lontar Osing, itu berbahasa Osing atau bahasa Banyuwangi ya. Osing. Ya. Jadi keempat majalah berbahasa daerah ini memang dikembangkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur dalam upaya pelestarian dan perlindungan bahasa daerah. Saya sebagai orang Madura, Bu, terus terang merasa malu. Jelas merasa malu karena memang bahasa Madura sudah semakin ditinggalkan sekarang. Ya. Jadi mewakili masyarakat Madura, mungkin saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah Balai Bahasa sudah ikut melestarikan, Pak De ya, ikut melestarikan bahasa Madura. Kalau boleh tahu juga rubrik apa kira-kira yang ada di majalah ini, Bu? Jadi ada beberapa rubrik. Ini sebenarnya gini, saya ceritakan dulu sebelum saya memegang jurnal ini baru, Pak ya. Jadi memang saya sendiri bukan penutur bahasa Madura. Jadi sebelumnya saya tidak memegang ini, jadi agak ada kesulitan saya untuk mengelola ini karena saya penutur bahasa Jawa. Jadi memang saya hari ini ke sini ini dalam rangka untuk menggali informasi atau mau mewawancarai Pak Doeng ini. Nanti yang akan kami jadikan salah satu tokoh di majalah kami, dalam satu rubrik tokoh di majalah kami. Jadi ada beberapa rubrik yang mungkin ini juga bisa diisi oleh masyarakat Madura, mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb. Bahkan di Tapal Batah juga ya? Ya, bisa. Tapal Kuda. Ya. Jadi ada ini careta atau itu cerita ya. Bisa nanti kemudian profil atau tokoh. Kalau profil atau tokoh ini mungkin bisa menampilkan tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh apa Madura gitu, ya. Tokoh Madura terutama yang ikut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa, budaya dan seni Madura. Ya. Kemudian artikel poketan ya Pak. Poketan. Ini bisa berbagai hal, misalnya budaya, sejarah, kemudian kayak seni bisa dimasukkan di sini. Mungkin nanti teman-teman dari Bangkalan sini bisa mengisi di rubrik ini. Kemudian puisi berbahasa Madura tentunya ya Pak. Kemudian lakon ini bisa drama. Kemudian carpan itu cerpen, jadi cerita singkat berbahasa cerita pendek ya. Ya, cerita pendek. Kemudian Sai Eber ini kuliner. Terutama terutama kuliner khas Madura.
Kalau di sini apa lorju itu Lorju apa? ya, termasuk topak lada, apa Tajin itu? Ya, sobi, Bu, makanan ada. tajin Sobi, sobi ya dan bisa lain-lain. dimasukkan ke sini. Makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas bisa masuk ke sini. Kemudian lalampaan. Lalampaan itu kegiatan. Kalau lalampaan atau kegiatan ini mungkin bisa kami ya dari misalnya kegiatan balai bahasa yang dilakukan di Madura. Jadi kalau ini mungkin atau mungkin kegiatan yang penting bisa mungkin nanti kami ke Biasanya Madura. membatik apa itu termasuk di situ, Bu? Kalau membatik mungkin ke anu saja ini Pak, mungkin ke artikel ya. Artikel Ya, tentang betul. cara membatik. Oh. Bisa. Kemudian ini yang terakhir itu jarak kalenjar. Jar Kelenjar. kelenjar. Jarak Berwisata itu. Wisata. Jadi Iya. mungkin wisata apa yang terkenal di sini? Tempat-tempat wisata Tempat-tempat yang ada di wisata di Madura. Iya. Satu Mungkin- lagi yang penting kayaknya ya Mbak Usba ya, kan Iya. obrolan. Oh iya. Nah ini dengan jenengan ini bisa masuk atau mungkin Iya, iya. dengan siapa yang Mm-mm. tokoh-tokoh itu bisa. Terus ada satu, oh ya sudah kayaknya ini. Mhm. Itu saya juga pengen menampilkan kebahasaan. Tetapi mungkin kalau kebahasaan itu mungkin dari tokoh-tokoh kebahasaan ya nanti saya akan menggali ke situ mungkin dari tokoh khusus yang kebahasaan mungkin cara penulisan atau ejaan bahasa Madura mungkin ini nanti akan kami Iya, tambahkan. ya karena saya sendiri merasa sebagai orang Madura rumit dalam pengucapan Pak De kadang beda dengan tulisannya sama O sama O. Kadang seperti itu Pak De. Itu yang selama ini menjadi masalah gitu Betul, Pak. Jadi betul. Ya. Jadi gini Pak, selain menganu rubrik ini kami itu juga menjadi tim Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan selain mendapatkan kosakata itu dari istilah asing, itu juga diharapkan istilah-istilah yang tidak ada konsepnya atau belum ada di dalam kamus besar itu dimasukkan. Istilahnya hal-hal yang khas di sini, misalnya kayak makanan khas. Iya. Umpamanya kayak tradisi carok itu kan bisa kami masukkan ke sana. Nah, kesulitan kami itu untuk memasukkan kosakata Madura itu ketika kosakata itu tidak bisa apa ya kaidahnya itu tidak bisa masuk ke bahasa Madura, ke bahasa Indonesia. Ya, jadi kita kesulitan kita, Pak, ketika ini diubah bunyinya apakah akan mengubah makna? Nah, itu kemarin kami harus melakukan kesepakatan dengan para apa ya Tokoh-tokoh tokoh-tokoh, Madura ya. dan ahli ahli bahasa Madura. Ya. Ketika berubah bunyi sudah beda. Beda Makna. beda makna. Iya. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Dan majalah Joko Tuli ini sendiri sudah berapa tahun, Bu? Jadi sekarang ini sudah terbitan yang ke-27. 27. Kami menerbitkannya setiap tahun 2 kali, Dua per kali, semester, per jadi semester. setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali, berarti kira-kira ya sekitar 14 tahun yang 14 lalu ya. tahun. 14 tahun yang lalu. 14 Dan tahun yang isinya memang berbahasa Madura murni, berbahasa Pak De ya. Madura. Murni. Alhamdulillah. Apa namanya? Selain menerbitkan majalah berbahasa Madura, juga mungkin ada terobosan-terobosan lain, misalnya Pak De, entah itu dari Balai Bahasa atau dari sesepuh-sesepuh Madura untuk melestarikan bahasa Madura ini sendiri. Seperti Pak De di Bangkalan sudah Pak De sering menyampaikan, juga saya sering belajar ke Pak De bahasa Madura halus, karena ada tingkatannya Pak De ya. Iya, Ada tingkatannya juga bahasa Madura engki. Punten Iya. inje agungan, Ah, iya. pertanyaan agungan. Nje iya, Inje iya, engki enten, engki bunten, Ya. begitu. Bu ya, Betul. di Balai Bahasa juga seperti itu ya Madura ya. Iya, ada 3 tingkatan seperti bahasa Jawa juga Pak Iya, ya. iya. Ada kromo halus, kromo, nguko ya. Iya. Berarti ini juga ada Sama, Pak ya. iya. Ada Yang tingkatannya. paling tinggi itu bahasa agungan. Oh, ya. Jadi yang dipakai di majalah Joko Tuli ini yang Ketiga-tiganya sama. ya tidak apa-apa Iya. sih. Ya, karena memang terutama generasi muda memang wajib melestarikan juga. Betul. Sebagai orang Madura wajib melestarikan bahasa Madura Pak De. Iya. Barangkali Pak De ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum penutup ini. Ah,
mudah-mudahan dalam hal ini sudah tidak ada yang pertanyaan. Yang jelas untuk bangsa Madura, saya katakan bangsa Madura ini, Bu Puspa, karena Bangsa Madura. ya, bukan suku loh ya, Bangsa. bangsa Madura. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai ada wadah. Ya. Salah satu di antaranya ini kan juga terobosan dari pemerintah juga tentang majalah ini Joko. ya, Majalah Joko Tuli. Joko Tuli. Iya. Mm. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima Juga. kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa Dan Provinsi juga Madura yang Ibu sekarang Puspa ini yang ya sini. dibidani oleh Bu Puspa ini. Untuk memperoleh majalah ini sendiri, Bu, seperti apa? Apakah kami harus ke Balai Bahasa atau sudah via online? Ya Pak, jadi untuk sementara ini memang kami tiap terbitan itu hanya 100 eksemplar ya. 100 Jadi itu mungkin sangat sedikit Iya, ya Pak. Karena mungkin juga dana kami terbatas. Jadi yang kami beri itu sementara ini hanya penulis, kemudian juga kami sebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi Balai Bahasa itu kan ada di seluruh Indonesia. Jadi kami kirimkan ke situ. Nah, tapi rencana ke depan saya itu ingin mengusulkan dalam bentuk online. Jadi seperti media online, majalah online. Jadi biar bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Madura. Iya, betul, Seperti betul. itu. Harapannya seperti Sangat itu. penting itu ya. Iya, sangat penting sekali, Pak De. Media online ini. Ya, tapi mungkin ini 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi mohon doanya juga. Amin, amin. Ya, Semoga bisa segera terlaksana, Bu. terlaksana. Tapi kalau memang istilahnya sangat perlu, itu bisa Pak. Jadi mengajukan surat tertulis, meminta memohon untuk mendapatkan majalah itu bisa. Maksudnya tertulis itu atas nama kelompok atau pribadi, misalnya seperti itu? Bisa kelompok, bisa pribadi. Asalkan pribadi. ada surat tertulis permohonan ke kepala balai. Oh, ditujukan ke Balai Bahasa. Ya. Sudah dijawab, Pak De. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai budayawan, Pak De, terakhir ini sebagai budayawan dengan adanya terobosan ini seperti apa, Pak De? Alhamdulillah, dan kami sangat mendukung sekali terbitnya atau terbentuknya majalah Joko Tuli ini yang sudah diprakarsai oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Harapan kami memang untuk segera bisa online seperti media-media online yang lainnya untuk bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Itu Mas Tuni. Ya, terakhir Bu, harapan Ibu dengan adanya terbitnya majalah Joko Tuli ini seperti apa? Kayak harapan pribadi juga harapan masyarakat Madura. Jadi harapan saya itu mohon dukungan serta partisipasi dari masyarakat Madura untuk bisa melestarikan dan agar majalah ini tetap hidup seperti itu Pak. Jadi mohon partisipasinya, mengirimkan naskah-naskah, kami tunggu biar majalah Berbahasa Madura Joko Tuli ini tetap lestari. Amin, amin. Kalau dari saya pribadi, Pak De, berterima kasih sekali lagi. Mungkin karena kebanyakan generasi muda sudah tidak pakai bahasa Madura. Alangkah lebih baiknya masuk ke sekolah-sekolah. Betul. Untuk ikut melestarikan juga, termasuk kami. Kewajiban kami sebagai orang Madura melestarikan bahasa Madura. Tentunya nanti barangkali Pak De bisa berkomunikasi dengan guru bahasa di bahasa daerah di sekolah-sekolah, Pak De. Mungkin itu Pak De, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, akhirnya sudah Mas Joni. Terima kasih pemirsa, semoga ini bermanfaat dan jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya generasi muda bangsa Madura. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ade. Terima kasih Pak.